Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah hukum internasional. Ya, pertama-tama saya mohon maaf kalau untuk perkuliahan hari ini kita menggunakan media YouTube karena memang alhamdulillah malam ini saya ada keperluan, ada mau jenguk teman yang sakit, tetangga tepatnya. Makanya kita perkuliahan sementara menggunakan media online di Zoom, YouTube. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun hal yang ingin didiskusikan, gunakan grup WA. Nah, untuk mata kuliah hukum internasional, kita minggu kemarin baru saja pertemuan secara offline langsung ya, dalam waktu yang cukup lama, di mana kita membahas berbagai macam permasalahan seputar hukum internasional. Nah, sekarang kita mulai balik lagi ke materi. Ya, saya akan share screen sebentar. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai hukum, sumber-sumber hukum internasional. Nah, setelah kita membahas sumber hukum internasional, selanjutnya kita akan membahas apa bagian paling penting dalam hukum internasional, yakni hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum pidana dan perdata, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui bahwa satu konsep yang membedakan antara hukum internasional dengan hukum nasional adalah apa? Adanya sistem dualisme dalam hukum internasional. Karena memang, jadi sistem dualisme itu adanya pengakuan hukum nasional yang apa namanya berjalan berbarengan dengan yang namanya hukum internasional. Ya, karena memang pada dasarnya hukum nasional itu adalah hukum tertinggi yang diakui dalam sistem manusia, ya, dalam society. Karena kita mengenal yang namanya asas kedaulatan, sehingga nggak ada yang lebih tinggi daripada negara. Nah, disinilah makanya fungsi hukum internasional itu ada, karena memang di zaman modern ini seringkali ada banyak kejahatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerjasama ataupun keuangan yang lintas batas negara. Apalagi di zaman modern saat ini itu semakin meningkat setiap harinya, ya, karena memang internet sekarang udah cepat banget ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai apa hukum pidana internasional yang pertama dulu ya. Saya fokusnya di dulu aja. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum pidana internasional, itu teman-teman sekalian harus tahu bahwa uh, yang namanya hukum pidana internasional itu berawal dari namanya Magna Carta, saya boleh bilang, yakni pengakuan bahwa rakyat biasa itu memiliki hak yang sama dengan para bangsawan. Ya, kalau kita bicara dari sejarahnya dulu, memang di zaman-zaman kerajaan ataupun di era-era di mana hak asasi manusia belum begitu diakui, ya perlindungan itu hanya diberikan kepada para royalti atau para warga kerajaan. Sehingga sedangkan orang biasa itu seringkali nggak diakui ke hak-haknya. Ya. Dan ini kemudian mendapatkan pertentangan di daerah Eropa dulu, yang akhirnya karena pada waktu itu para bangsawan ini ingin mengambil hati masyarakat, muncullah yang namanya Magna Carta, yakni pengakuan terhadap warga-warga biasa, terhadap hak asasi mereka, hak untuk hidup tepatnya waktu itu, yang kemudian berkembang menjadi hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu kemudian diperingati tanggal 10 Desember. Ya, ini berawal dari uh, konferensi HAM yang kemudian mendirikan yang namanya UDHR, Universal Declaration on Human Rights. Nah, apa saja sih HAM yang diakui di dunia ini? Pertama, ada kebebasan dan kesetaraan. Setiap orang itu punya hak dan kebebasan dan kesetaraan yang sama. Terus HAM untuk semua. Setiap orang itu berhak mendapatkan hak asasi. Jadi tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Nah, terus yang spesifik nih, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak atas untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk bebas dari perbudakan. Kemudian ada lagi hak untuk kesetaraan di mata hukum. Jadi nggak peduli kamu siapa, apakah orang kaya atau orang miskin, kamu berhak mendapatkan kesempatan yang sama di depan hukum. Sekali lagi, hak akses terhadap hukum. Ya, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum. Inilah yang menjadi dasar darinya didirikannya lembaga hukum yang pro deo atau gratis, ya, kayak misalnya yang PGRI ini, LKP PGRI itu untuk guru-guru dan juga berbagai lembaga-lembaga lainnya, ya. Bahkan sekelas Hotman Paris saja punya lembaga pro deo yang untuk membantu
orang-orang yang memang tidak mampu. Ini adalah bagian dari perwujudan hak asasi manusia. Ya, ini juga berhubungan dengan hak mendapatkan perbandingan pendampingan hukum, terus hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. Ini supaya apa? Hukum yang benar-benar diterapkan pada orang tadi itu benar-benar hukum yang adil, bukan hukum yang digunakan untuk menekan orang-orang tertentu seperti itu. Nah, terus terakhir, hak untuk diadili secara adil dan terbuka. Ini yang menjadi dasar dari hukum pidana ya, yang diterapkan dalam hukum nasional, di mana kalau pengadilan pidana itu sifatnya terbuka, kecuali untuk hal-hal yang memang berhubungan dengan rahasia negara atau memang hal-hal yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, makanya dibuat tertutup. Nah, itu baru. Ini adalah UDHR. Nah, terus apakah diterapkan di Indonesia? Sebagaimana sudah saya infokan, sudah saya jelaskan sebelumnya, hukum internasional itu baru diakui di negara tersebut kalau misalnya dia sudah diratifikasi, sudah ditandatangani dan disepakati diterapkan di negara tersebut. Dan UDHR ini Indonesia mengakui spiritnya, tapi dalam turunan dari UDHR ini, terutama yang berhubungan dengan perbudakan, sebagaimana yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, sampai sekarang belum diratifikasi karena Indonesia masih belum siap, karena ternyata di daerah-daerah terpencil masih ada perbudakan-perbudakan ini. Ya, dan terlebih kalau kita bicara mengenai perbudakan itu juga di dalamnya ada klausul tentang yang namanya tenaga kerja. Dan tenaga kerja di Indonesia, buruh-buruhnya itu masih di bawah standar dari hukum internasional tentang tentang kerja. Sehingga memang kita banyak ketinggalan dengan dunia internasional dan harus segera diubah. Oke, next ya. Nah, oke, selain ini 10 ini ada berbagai macam jenis lainnya yang secara spesifik yang diturunkan dalam berbagai protokol ataupun juga konvensi hukum internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Contohnya, hak tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Ini apa? Asas legalitas. Asas praduga tak bersalah, mohon maaf. Ada asas praduga tak bersalah. Hak atas privasi. Hak supaya apa? Mereka ditanyakan hal yang berhubungan dengan yang kasusnya saja. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan privasi tidak boleh disebarkan. Ya. Nah, terus ada lagi bebas berpindah tempat. Selama itu di wilayah Indonesia, kamu boleh tinggal dimanapun dan juga apa selama kamu mendapatkan perizinan yang sah. Terus juga berhak mendapatkan perlindungan, ya, hak atas warga negaraan Anda, ya, hak HAM tidak bisa digunakan atau digugat, tanggung jawab terhadap masyarakat, tatanan sosial, hak menikmati kebudayaan dan pendidikan, hak mendapatkan pendidikan, hak jaminan kesehatan, hak istirahat, hak pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja, hak mendapat jaminan sosial, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, hak kebebasan berkumpul secara damai, kemudian kebebasan berekspresi, hak memeluk agama, terus juga hak atas properti pribadi, dan terakhir hak menikah dan membangun keluarga. Ada banyak banget ya di sini ya. Dan ini semua merupakan turunan dari hak asasi manusia yang ada di UDHR. Dan ke depannya pasti akan terus berkembang karena memang yang ada di UDHR itu terlalu umum dan dapat apa sesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke ya. Nah, kita lanjut aja ya sekarang. Nah, sekarang kalau selain UDHR apa Pak? Sumber-sumber hukum pidana internasional selain UDHR itu ada banyak. Ada konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, kovenan tentang hak sipil dan politik, kovenan apa tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terus juga tentang penyiksaan, hukuman yang kejam, konvensi hak anak, konvensi tentang perlindungan hak migran dan pekerja, terus perlindungan dari apa penghilangan paksa ya, terus juga untuk penyandang disabilitas. Oke, langsung aja saya ini ya ini tahun kemarin. Oke, nah sekarang kita eh tadi udah kita bahas mengenai sumber-sumbernya. Sekarang kita mulai menginjak ke hukum internasional itu sendiri. Nah, di sini saya mungkin pakai yang cukup terkenal, yakni Antonio Cassasi. Dia adalah aturan-aturan internasional yang dibuat untuk melarang atau menghukum kejahatan internasional, sekaligus mewajibkan negara-negara untuk menuntut dan menghukum setidaknya sebagian dari kejahatan itu. Jadi di sini teman-teman sekalian harus tahu bahwa kalau kita bicara mengenai hukum internasional, hukum pidana internasional berbeda dengan hukum nasional yang menjadikan atau yang menghukum adalah negara. Kalau dalam hukum pidana internasional nanti ada dua lembaga yang berperan penting di sini.
Pertama adalah lembaga ad hoc, pengadilan ad hoc, mohon maaf, pengadilan ad hoc. Yang kedua adalah ICC, ICC ya, atau International Criminal Court ya, ICC ataupun ad hoc. Kalau International Criminal Court ini adalah sebuah pengadilan internasional yang sudah diratifikasi dan juga diikuti oleh berbagai macam negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, jadi harap diingat, ini lembaga baru efektif atau in action kalau misalnya negara yang bersangkutan itu sudah meratifikasi atau setuju terikat dalam ketentuan dari ICC. Nah, terhadap ICC ini sendiri apa nggak lantas ada kayak semacam penjara internasional ya. Sekali lagi itu tidak ada. Ya, ICC fungsinya apa? Untuk mengungkap kasus tadi, ya, membuka kasus tadi untuk kemudian ini diserahkan kepada lembaga nasional untuk menangani kasus tersebut, ya, supaya dapat diadili seadil-adilnya berdasarkan hukum negara yang bersangkutan. Tapi dalam satu kondisi, misalnya udah nyampe ke yang namanya pengadilan ad hoc. Jadi pengadilan ad hoc ini merupakan pengadilan yang sekali pakai. Jadi suatu pengadilan yang didirikan cuman untuk menangani kasus tersebut. Itu toh. Keren kan? Jadi pengadilan ad hoc ini biasanya untuk eh, kasus-kasus yang sudah luar biasa apa ya, korbannya sudah luar biasa banyak dan memang mendapat perhatian dari dunia internasional. Contohnya pembantaian Pol Pot, terus kemudian kerusuhan Jerman, terus juga berbagai macam apa pembantaian yang dilakukan oleh diktator dan kawan-kawannya yang juga membutuhkan penanganan khusus yang kalau misalnya dilaksanakan oleh ICC dikhawatirkan nanti ketika diserahkan ke pengadilan negara ini agak susah ya. Makanya ada yang namanya pengadilan ad hoc ya. Ini sekali lagi didirikan biasanya oleh negara-negara yang memiliki pengaruh. Biasanya juga negara-negara yang memiliki pengaruh dalam PBB sekali lagi. Yang tujuannya apa? Untuk mengadili kasus tadi. Yang kemudian memang sama nanti akhir-akhirnya diserahkan kepada negara asal, di mana nanti akan diadili negara yang bersangkutan karena memang kedaulatan ada di negara tersebut ya. Tapi di sini ada pengawasan yang ketat dari negara-negara yang terlibat dalam yang namanya ICC tadi. Dan terlibat dalam namanya pengadilan ad hoc tadi. Ya, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, itu hukum pidana internasional. Nah, next ya, aspeknya apa saja sekarang? Nah, aspeknya ada tiga ya. Untuk yang aspek internasional itu ada yang namanya tentu saja memiliki dampak dari satu negara. Kemudian menyangkut lebih dari satu kenegaraan. Kemudian menggunakan sarana atau prasarana yang melampaui batas negara. Nah, kalau aspek nasionalnya, jadi bagaimana Badan Peradilan Nasional dari satu negara itu harus bersikap dalam kasus pidana yang melibatkan unsur asing. Terus ini misalnya itu merupakan yurisdiksi, penerapannya kayak gimana, dan bagaimana permasalahan yang muncul. Jadi di sini ada dua hukum yang berlaku, hukum internasional dan hukum nasional. Ini semua harus berjalan berdampingan dan tidak boleh saling apa namanya merasa lebih superior seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi apa saja sih karakteristik dari hukum internasional itu? Ada 10 di sini, ya. Jadi ada pertama itu yang jelas adalah pengakuan secara eksplisit tindakan-tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional. Ya, ini harus diselesaikan secara arbitrase. Nah, ini lagi muncul istilah lagi, ya, lembaga arbitrase internasional. Ya, ini mungkin teman-teman pada belum ngerti ya. Jadi di sini misalnya nih ya dari apa namanya kasus pidana ya biasanya yang sudah melibatkan beberapa negara dan kemudian ternyata setelah dilakukan keputusan ICC ataupun juga dari pengadilan ad hoc tidak dilaksanakan negara terhadap negara-negara lain yang merasa dirugikan dapat melakukan yang namanya permohonan arbitrase. Ini khusus untuk misalnya memang benar-benar tidak ada keadilan yang diberikan dari negara tempat hukum tersebut harus diterapkan. Ya, arbitrase apa? Yakni upaya pemutusan secara paksa. Tapi sekali lagi, ini juga butuh persetujuan dari negara yang bersangkutan. Ya. Nah, terus juga secara implisit, ya. Jadi ada sifat-sifat dari tindakan-tindakan tertentu dengan menerapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhi hukuman atau pidananya. Itu diselesaikan dalam negara. Jadi hukum-hukum yang dalam negara itu sudah apa secara implisit jelas banget nih apa ada ketentuannya untuk menghukum pelaku tadi. Ya.
Terus kemudian kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu, kewajiban atau hak untuk menuntutnya siapa nih. Terus kewajiban untuk memidanakan tindakan tertentu, kewajiban untuk ekstradisi, kewajiban untuk bekerja sama, penuntutan, pemidanaan termasuk bantuan hukum dalam proses pemidanaan. Nah, penetapan suatu dasar atas jurisdiksi kriminal, referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional, dan kemudian penghapusan alasan-alasan perintah atasan. Oke, ini mungkin kan agak bingung ya, karena memang kita kalau bicara mengenai hukum pidana internasional itu agak ribet karena kita bicara mengenai negara yang satu dengan negara yang lain. Tapi kalau saya umpamakan intinya adalah kalau kita bicara mengenai pidana internasional itu berhubungan dengan lebih dari satu negara, ya. Mungkin kalau kalian ada waktu pengen apa refreshing sekalian, tapi juga pengen belajar, saya ada saran nih. Barangkali kalian mau nonton film ini. Nah, ini komedi sih, The Hitman's Bodyguard. Tapi di sini saya juga alhamdulillah mendapatkan banyak pelajaran terkait yang namanya hukum pidana internasional. Ya, karena terkadang dalam hukum pidana internasional itu seorang yang melakukan perbuatan pidana nggak jarang juga dapat dibebaskan. Asalkan apa? Dia dapat ini mengungkap kasus pidana yang memang lebih besar daripada apa namanya perbuatan yang dia lakukan. Saya ambil contoh, misalnya ada jaringan kartel narkoba yang besar banget, yang juga ini lebih dari 35 negara. Dan kemudian polisi Interpol ya berhasil menangkap salah satu tokoh kunci dalam jaringan narkoba tadi. Maka di sini terhadap pelaku tadi, si tokoh kunci ini dapat diberikan kayak semacam imbalan ya, atau bahasanya kayak keringanan hukuman. Udah, kamu nggak dihukum mati, tapi kamu dihukum 5 tahun, asalkan kamu mau membongkar jaringan narkoba kamu. Oke, ini kalau dalam bahasanya mungkin for the greater good ya, atau mungkin untuk hal yang lebih baik, karena memang kalau misalnya jaringan narkoba ini nggak segera diberantas, akan ada banyak timbul korban-korban yang apa namanya ketagihan narkoba dan lain-lain. Akan timbul korban-korban dari generasi penerus bangsa karena ketagihan narkoba. Makanya ini kalau ada waktu nonton aja deh, itu menarik banget. Jadi pada intinya ya memang pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum pidana internasional, baik itu kejadian di negara A ataupun kejadian di negara B, ya ini melibatkan satu negara, melibatkan lebih dari satu negara. Bahkan misalnya ini kejadiannya cuma dilakukan negara A di negara A, ya, negara B, negara C, negara D, negara E, negara F, wajib ikut campur. Misalnya dia memang secara nyata-nyata melanggar asas jenis-jenis kejahatan yang diakui secara internasional merupakan sebuah kejahatan. Apa saja itu? Nah, di sini ada dalam Convention on International Crime ada 21 jenis kejahatan-kejahatan internasional. Ya, pertama agresi. Ya, agresi simpelnya adalah penyerangan ke negara lain. Ya, tapi di sini dengan tujuan untuk penyerangan ini dengan tujuan untuk mengambil hak-hak dari negara yang mereka serang. Sekali lagi, ya. Tapi sebenarnya juga banyak juga di negara yang melanggar ini, cuma nggak ada yang berani untuk menyebutkan negara apa yang dimaksud ya. Sudah tahu semua kan siapa. Ada lagi war crimes. Nah ini kalau belum tahu dalam apa namanya Convention on War itu juga disebutkan ada kayak semacam tata cara dalam berperang. Misalnya kalau ada orang yang terluka parah ataupun juga tentara musuh ya ada yang terluka parah ataupun tidak bisa menyerang ataupun sudah melempar senjata dan menyerah itu wajib diperlakukan sebagai tahanan perang atau apa namanya war prisoners ya. Terus kalau misalnya ada daerah penduduk biasa, ya, warga biasa, ini juga tidak boleh diserang sama tentara, ya. Yang boleh berarti hanya tentara sama tentara yang sama-sama sehat dan sama-sama tidak mau menyerah, saling menyerang satu sama lain. Oke. Terus ada lagi crimes against humanity. Nah, crimes against humanity ini agak beda dengan genocide. Dia merupakan upaya yang dilakukan untuk apa namanya ya menghabisi suatu kelompok tertentu yang tidak ada hubungan dengan etnis, agama ataupun ras tertentu. Ya, biasanya berhubungan dengan mungkin partai tertentu yang mereka dukung ataupun juga mungkin berhubungan dengan apa ya paslon yang dia dukung atau mungkin berhubungan dengan macam-macam. Tapi pada dasarnya mereka sebenarnya tidak memiliki kekhususan ya kayak mungkin etnis, ras ataupun agama tertentu. Tapi memang diberantas karena memang memiliki apa namanya ya kesamaan dalam hal yang lain misalnya.
Dan di sini seringkali tidak terstruktur. Nah, kalau yang sudah terstruktur, masif dan apa namanya berkelanjutan, ya yang digunakan untuk dengan tujuannya untuk menghabisi atau menghilangkan suatu etnis, ras ataupun pemeluk agama tertentu, itu adalah genosida. Mudah jelas nih. Kalau genosida jelas fungsinya apa? Untuk menghilangkan eh, apa namanya etnis, ras ataupun pemeluk agama tertentu. Dan bahkan dalam kondisi yang ekstrim, genosida nggak cuma dalam hal kayak membunuh orang-orang yang bersangkutan, tapi juga dalam berupa apa? Pengkebirian, ya. Jadi secara kimia di apa namanya dikebiri supaya apa? Tidak bisa melangsungkan keturunan. Itu genosida juga sekali lagi, ya. Terus juga ini nggak sampai ke dalam hal yang ini ya, pembunuhan dan lain-lain, tapi juga menjadi concern internasional. Ya, ini apa? Racial discrimination dan apartheid, ya. Ya, ini membeda-bedakan berdasarkan ras tertentu ataupun juga warna kulit ataupun juga agama. Di sini nggak sampai ke pembunuhan ya, tapi lebih ke arah mungkin kayak misalnya dia kulit tertentu, maka dia ketika sedang melamar bekerja di perusahaan apa ditolak dengan alasan yang nggak jelas, tapi dari statistik yang ada, yang ditolak mesti dari etnis tertentu itu bisa dikatakan sebagai racial discrimination atau juga apartheid ya. Terus juga lagi ada slavery and related crime tortures. Ini adalah uh, kejahatan internasional yang berupa perbudakan dan juga yang mirip-mirip ya, yang berupa apa namanya penyiksaan juga. Ini juga unlawful human experimentation atau eksperimen terhadap manusia yang tidak berdasarkan pada hukum yang ada, ya. Terus ada lagi piracy atau pembajakan, ya, aircraft hijacking. Ini kurang lebih sama dengan piracy, cuman ini dikhususkan untuk yang uh, pesawat terbang kayak kasusnya 9/11 dulu ya, itu aircraft hijacking. Terus threat and use of force against internationally protected person. Ini uh, berhubungan erat dengan apa namanya tahta suci ataupun juga dengan monarki. Misalnya dia Queen Elizabeth, dia diancam oleh orang dari negara lain. Ini sudah masuk jenis kejahatan internasional. Ataupun misalnya popnya paus ya, paus paus siapa sekarang yang ini ya terbaru saya lupa, mohon maaf. Nah, paus ini bentuk ancaman terhadap paus ini juga merupakan kejahatan internasional. Terus ada lagi civilian hostage atau apa namanya Sandera ya, Sandera di tingkat internasional. Dulu pernah ada kejadian di Vietnam kayaknya, pernah ada drug offense atau narkoba yang tadi saya barusan jelaskan. International traffic in obscene publication ini apa namanya eh, industri porno ya sekali lagi. Terus destruction and or theft of international treasures. Ini apa namanya pencurian ataupun penghancuran harta dari apa namanya barang-barang yang dianggap sebagai harta harta nasional. Nah, ini menarik banget nih. Barusan ada kejadian, mungkin ada yang pernah dengar, pernah baca kasusnya Somali. John Somali ini merupakan TikToker yang adalah waktu itu sedang ada di Korea. Dia telah melakukan desecration atau penghinaan terhadap patung yang di apa ya patung apa sih patung yang kayak di apa sakralkan di Korea, karena memang itu penuh dengan sejarah terkait dengan apa namanya penjajahan di Korea waktu itu, ya. Itu di apa dihina sekali lagi, kan bisa lihat cari kasusnya seperti apa. Dan ini juga masuk ke dalam jenis kejahatan internasional, dan sampai sekarang si John Somali ini masih dicari ya, tapi mungkin udah ketangkap kali ya, supaya tolong dicek aja ya. Dan lagi environmental protection, ini untuk terkait dengan kejahatan lingkungan. Theft of nuclear materials, ini pencurian barang zat-zat nuklir. Terus unlawful use of the miles, saya nggak tahu apa, surat ya mungkin ya, saya kurang tahu ini. Interference of the submarine cables, ini perusakan terhadap kabel bawah laut. Falsification and counterfeiting atau pemalsuan di sini lebih ke arah negara ya sekali lagi ya. Terus juga bribery of foreign public officials, ini uh, suap terhadap uh, apa namanya pejabat-pejabat di lingkungan internasional. Nah, itu
21 jenis ya kejahatan-kejahatan internasional. Nah, selain itu mungkin juga ada banyak, tapi sekali lagi yang diakui setahu saya sampai sekarang baru ini. Nah, tapi kalau ada beberapa yang kalian lihat mungkin ada yang penasaran dulu, Pak, kok negara ini melanggar, Pak? Tapi kok nggak ada kayak upaya untuk ininya? Sekali lagi, hukum internasional itu berbeda dengan hukum nasional, apa hukum yang kita tahu, ya. Hukum internasional itu merupakan gabungan dari hukum internasional dan hukum nasional. Ada dualisme di sini, ya. Jadi, kalaupun misalnya hukum nasional, internasional itu menganggap itu sebagai sebuah hal yang salah, terkadang eh, sistem seperti ini udah ini ya apa ya walaupun itu dianggap sebagai hal yang salah, tapi ya sekali lagi kita harus tahu bahwa dalam hukum internasional itu kita juga harus memperhatikan yang namanya politik internasional, ya. Kalaupun misalnya kita mau apa mempermasalahkan negara tertentu, ya kalau misalnya kita bisa, ya kalau dia negara yang kita maksud itu adalah negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sekali lagi penegakan hukum internasional yang sangat gegabah terkadang dapat memunculkan yang namanya agresi yang dapat ujung-ujungnya menimbulkan yang namanya apa namanya perang sekali lagi. Inilah yang bahaya dari hukum internasional sehingga dalam penerapannya ini butuh seni tertentu ya. Seni yang dapat membuatnya apa namanya dapat memunculkan keadilan ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya berikan dalam perkuliahan hari ini ya. Ada banyak banget kita kalau bahas mengenai masalah hukum internasional, hukum pidana internasional terutama, yang saya rasa akan menarik banget kalau kita bahas, kita balik ke tadi aja. Nah, menurut kalian ada nggak kasus yang kejadian di negara A, dilakukan negara A, tapi negara B, C, D, E, F, G, H, I, J semua itu adalah itu concern ya, concern dan bahkan juga meminta untuk kasus tersebut diselesaikan oleh negara yang bersangkutan. Bahkan juga sempat ada wacana untuk mendirikan pengadilan ad hoc untuk itu. Supaya apa? Mendorong pemerintah negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tadi ya karena ini berhubungan dengan kemanusiaan sekali lagi. Nah, ini yang menjadi topik utama ya. Nah, 21 jenis kejahatan internasional tadi saya rasa mungkin kalau kita dapat generalisasi berujung pada satu kata yakni kemanusiaan. Nah, kalau mungkin kayak aggression, war crimes, yang lain-lain yang dapat ditutupi itu mungkin cukup banyak sedikit. Tapi bagaimana kalau misalnya kasus ini menimbulkan korban yang cukup besar? Ya yang oleh negara yang bersangkutan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang mereka anggap benar karena demi melanggengkan kekuasaan ataupun demi menjaga stabilitas ataupun demi melindungi negara. Tapi apakah benar? Oke. Nah, sekarang coba kita ini ya apa namanya bahas satu kasus yang menurut saya cukup menjadi apa ya bahan pembahasan yang cukup menarik untuk kita kaji pada hari ini, yakni apa? Petrus. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang udah usia 30 ke atas pernah mendengar istilah Petrus atau penembak misterius. Nah, sumber menurut pemerintah itu pemerintah sama sekali tidak mengakui adanya Petrus karena memang pada waktu itu pemerintah cuma melakukan yang namanya operasi celurit atau bahasanya adalah mendata orang-orang yang dicurigai merupakan preman ataupun orang-orang yang memiliki kecenderungan melakukan perbuatan pidana untuk kemudian didata, dah selesai, katanya seperti itu. Tapi kalau menurut apa namanya kontras misalnya, itu mencatat ada seenggaknya 2.000 orang yang meninggal, bahkan bahkan beberapa sumber-sumber lainnya mencatat katanya sampai 10.000 orang yang meninggal. Bayangkan ya, dalam kurun waktu 4 tahun ya 10.000 orang lebih meninggal dilakukan Petrus. Dan Petrus ini sekali lagi ini merupakan kejahatan yang masif, terstruktur dan juga berjangka. Ya, ini bahkan ada juga dugaan ini dilindungi oleh suatu orang yang terkuat ya. Ya kenapa? Karena korban-korban ini ditemukan dalam keadaan meninggal apa namanya dalam kondisi eh, ditembak tapi dalam jarak dekat. Ya, ditembak dalam jarak dekat sehingga otomatis memunculkan pertanyaan. Pertama, kalau memang dari jarak dekat, otomatis kan mesti suaranya besar, ya. Terus kenapa nggak ada yang tahu, ya? Dan apalagi ini sampai 10.000 orang yang meninggal,
otomatis kan masih ada satu dua orang yang mengetahui saksinya bahasanya. Kenapa nggak ada saksi? Dan yang ketiga, dari hasil olah TKP, peluru yang digunakan ini merupakan peluru yang dari apa tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang biasa, ya, biasanya dari militer bahkan. Sehingga ini sekali lagi menjadi pertanyaan, ya. Walaupun sampai sekarang belum ketahuan siapa yang melakukan Petrus ini, tapi banyak makanya memang dari kalangan internasional mendorong supaya kasus ini dibongkar, dibuka siapa sih yang melakukan Petrus ini, dan dikhawatirkan kalau misalnya ini nggak terbongkar, sekali lagi akan terulang hal yang sama untuk kedua kalinya. Ya, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Oke, nah terhadap Petrus ini ya yang menjadi tugas teman-teman sekalian dalam pertemuan hari ini, saya gampang saja sih ya. Oke, saya tunggu sampai jam 12 malam ini. Silakan teman-teman sekalian buat voice note ya, atau kalian ngerekam suara kalian, ngomong saja di grup WA terkait dengan Petrus ini. Apakah menurut Anda terhadap Petrus ini perlu mendapat perhatian internasional? Ya, cukup 1 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Terus saya tunggu sampai jam 12. Selebihnya masih saya terima, cuman poinnya berkurang jadi 50%. Oke, itu saja. Itu juga sekaligus sebagai absensi hari ini, ya. Terus tugasnya sudah paham ya berarti ya. Petrus, apakah dia apa namanya perlu mendapatkan kajian dari mendapat perhatian internasional, bahkan juga diadili dalam mimbar internasional, ya. Silahkan masukkan dalam voice note 1 menit saja cukup, ya. Sekaligus melatih kemampuan berbicara kita semua. Oke, jangan lupa dalam voice note tadi sampaikan nama kalian dulu sama NPM, biar nanti jelas siapa yang ngomong. Nah, itu saja yang bisa saya berikan pada perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin dalam kata-kata ataupun teknis ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.